Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini teman-teman saya akan coba review aplikasi yang menurut saya sangat bagus, sangat baik, sangat cocok terutama untuk teman-teman yang mungkin sedang menghafal Al-Quran, para hafizul Quran yang sedang atau mungkin merajaah hafalan, dan ketika sedang bepergian mungkin teman-teman juga lupa menghafal Al-Quran dan sebagainya. Nah, mungkin aplikasi ini bisa membantu teman-teman. Salah satunya yang saya pakai ini, teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba review aplikasinya dengan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Kita mulai dari fitur pengaturan. Di sini tampilnya kayak gini. Nah, kita bisa memilih surahnya dari tombol yang bagian atas ini. Kita mau surah Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Fil dan seterusnya, semua full 20 juz. Nah, misalkan kita pilih sekarang contoh, kita buat contoh Al-Kafirun. Nah, di sini sebelum kita melakukan fitur utamanya, kita akan coba melihat telusuri fitur-fitur yang lain. Kita buka pengaturan. Nah, di sini ada fitur melafalkan yang pertama. Nah, di sini banyak banget sekali fitur-fitur yang tersedia. Dari pertama fitur pelafalan, bagaimana cara kita melafalkan, cara deteksi bahasa kita, suara kita, kemudian menyimak. Nah, dari laju putarnya apakah lebih cepat atau lebih lambat bisa kita pilih di sini. Kemudian tabel musabnya kita coba tampilkan. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah dia memakai huruf Indo-Pak atau Ros Usmani. Jadi kita bisa pilih. Nah, kalau pengaturan defaultnya atau pengaturan awalnya di sini memakai Usmani, cuman saya sudah rubah kemudian jadi Indo-Pak. Kemudian ukuran fontnya, ukuran font Al-Qur'annya gimana? Kalau kita mau yang lebih besar, kita di sini ada pilihannya. Nah, kita mungkin taruh yang pertama aja, tidak terlalu besar. Kemudian transliterasinya atau bacaan dalam huruf abjad bahasa Indonesianya di bawah ayat biasanya kan itu kita mau tahu atau enggak. Nah, sini saya matikan. Kemudian terjemahannya kita apakah kita mau tahu atau enggak. Soalnya kita mau menentukan terjemahannya, berarti kita hidupkan di sini kayak terjemah. Berarti kan kayak gini nanti tampilnya di bagian kiri bawah. Di setiap per ayat ada terjemahnya di bawah. Nah, kalau kita nggak aktifkan terjemahnya, berarti terjemah kayak di kanan bawah ini, bagian kanan bawah nggak ada terjemah. Kemudian coba mungkin kita bisa kembali pembunyian ayat. Nah, apakah kita mau sembunyikan ayatnya atau kita tampilkan? Kalau kita mau sembunyikan, kita di sini hidupkan. Cuma kalau kita mau tampilkan supaya lebih mudah, kita tampilkan aja ayatnya aja, ayat nomor ayatnya, bukan ayat Al-Qur'annya, nomor ayatnya maksudnya. Dan sembunyikan penanda ayat, kita tampilkan aja. Yang penting huruf-huruf dalam ayat tersebut yang kita sembunyikan, supaya nanti untuk kita pelatihan atau mengetes apa yang kita merujuk dan sebagainya. Dengan penorotan. Ini penyortian ini maksudnya adalah ketika kita ditasmi nanti ada fitur-fitur. Yang pertama, suatu riwayat kesalahan. Nanti disorotnya warna huruf dalam Al-Quran tersebut akan berubah ketika kita salah melafazkan suatu lafaz dalam Al-Quran sesuai ayat yang berurutan atau tertib dalam ayat tersebut. Kemudian soal perkataan serupa bisa kita aktifkan di sini untuk mengaktifkan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang serupa nanti. Kalau yang serupa dia satu warna dengan yang lain. Kemudian bahasa aplikasinya kita ada beberapa bahasa di sini yang aktifkan. Yang pertama bahasa
Inggris tadi kita maaf salah klik. Nah, kita di sini pakai bahasa biasa, bahasa nasional kita sendiri, bahasa Indonesia, lebih mudah untuk mengaksesnya. Temanya apa? Kita mau mengikuti tema apa namanya? HP kita, tetap kita di sini, atau kita mau tetap permanen atau cerah atau gelap. Kalau kita memilih otomatis, ketika nanti kita hidupkan tema gelap di sini, otomatis dia akan menjadi tema gelap di sini. Kalau kita mematikan mode gelap dengan iPad kita, otomatis dia akan juga berubah menjadi tema yang terang. Cuman saya lebih suka di sini tema yang gelap. Oke, kita coba dulu tema yang gelap. Kemudian kita kembali, kita coba fitur selanjutnya, yaitu ketika koneksi terputus, apakah gimana bagi peringatannya, apakah dia nanti putar suara peringatan atau putarkan perangkat. Kita coba sempat kedua-dua. Yang koriknya di sini ada banyak pilihan korik dari Abdul Basit As-Samad Mujawad, Abdul Basit Abdul Samad itu Muratali, Abdul Rahman As-Sudais juga ada, sampai Yasir Ad-Dosari. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Terjemah, gimana terjemahnya? Apakah terjemah Profesor Syekh Hasan Al-Fatih Qaribullah? Di sini ada beberapa, sangat banyak model terjemah. Tinggal teman pilih terjemah yang mana menurut teman-teman yang cocok, yang pas bahasanya. Kita di sini pilih yang standar ada, Indonesian Islamic Affairs Ministry, yang bahasa Indonesia. Oke. Kemudian fitur terakhir itu tafsir. Nah, di sini juga kita bisa download nanti tafsirnya. Apa kita mau pakai tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar mungkin di sini dan sebagainya, atau Bari dan sebagainya. Nanti kalian pilih sesuai selera kalian saja. Kemudian data, simpan data dulu. Apa kita langsung ketika kita sudah merajaah atau ditasmi oleh aplikasi ini, apa kita mau langsung menyimpan suara kita atau tidak? Bisa kita aktifkan di sini, izinkan out training. Nah, kita aktifkan saja nanti supaya ada tanda mana suara-suara mana saja yang sudah kita merajahkan, supaya kita bisa tanda. Dan yang terakhir di sini adalah tombol hapus seluruh data audio. Ketika kita mungkin kepenuhan memori telepon kita, nanti bisa kita hapus riwayat-riwayat merajah kita atau resmiin oleh aplikasi ini terhadap akun kita. Karena kalau kita mengaktifkan pengetahuan data di sini, maka semua aktivitas yang kita rekam ketika kita ditasmi oleh aplikasi ini akan langsung disimpan ke perangkat. Jadi bisa kita hapus data audio nanti kalau memang sudah dibutuhkan lagi. Nah, kita coba aja langsung ke fitur utama dari aplikasi ini, yaitu teman-teman yang mungkin mau merajaah atau menghafal Al-Quran ketika di perjalanan yang tidak membawa mushaf, bisa memakai aplikasi ini. Yang pertama, ini kita klik sorot kesalahan ini, apakah kita mau aktif atau non-aktif. Yang jelas kita aktifkan kesalahan non-aktif, kita klik sekali supaya dia aktif. Nanti ketika kita memerajahkan atau menghafal suatu ayat yang tidak berurutan atau tertib ayatnya, maka dia nanti otomatis akan berubah warna hurufnya atau lafaz kalimatnya. Ya, kita salah. Contohnya mungkin warnanya merah kalau kita salah dalam melafazkan huruf. Kemudian kata yang serupa di sini kita klik, apakah kita mau mengadukan kata yang serupa atau tidak. Kita nonaktifkan saja supaya nanti enggak terlalu warna-warni kelihatannya. Kemudian di sini di pojok kiri bawah ini ada icon mata. Nah, ini adalah fungsinya ketika teman-teman mau merajaah atau menghafal Al-Quran. Nah, fiturnya yang pertama kita pakai. Nah, kita klik sekali, maka otomatis kalimat-kalimatnya akan tersembunyi.
tersembunyi. Ketika itu tersembunyi, teman-teman bisa langsung merajaah atau menghafal Al-Quran dengan menekan icon mikrofon pojok kanan bawah ini. Yang terakhir juga kita habiskan fiturnya yang terakhir pojok kiri bawah. Yang ini, ini apakah tampilannya kita mau begini atau kayak biasa per ayat, per mushaf, per lembar, per halaman gitu. Nah, coba kita tes sekarang fiturnya apakah bisa berfungsi full atau enggaknya. Sekarang kita tes. Di sini kita klik tanda mata di pojok kiri bawah ini. Nah, icon mata ini kita klik. Nah, kemudian misalkan sini surah Al-Kafirun. Kita coba menghafal surah Al-Kafirun. Nah, kita klik saja mikrofon, icon mikrofon di pojok kanan bawah ini. Nah, langsung. Baca dulu berapa kesalahan yang kita sudah lewati, sudah tertera di sini teman-teman. Yang merah ini adalah lapas yang kita lewatkan tadi, yaitu yang tidak sesuai kita baca sesuai dengan ayatnya tadi. Yang pertama, wala antum abiduna ma'bud. Tadi kan saya lapaskan wala ana abidun, wala antum ana abidu. Tadi itu salah, otomatis di sini merah. Nah, ma'abatum. Di sini yang benar ma'abud, akum dinukum waliyadin. Setelah kita diresmi melakukan di sini, kita bisa cek berapa banyak kesalahan yang telah kita lapaskan ketika mengerjakan atau menghafal Al-Quran. Kita bisa cek di bagian kiri bawah layar, yaitu icon icon otak atau icon kepala manusia di sini yang ketika kita klik, kita akan menemukan kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya kita lapaskan. Di sini ada 5 kesalahan kita. Yang pertama, ayat yang berbunyi wala antum abidun ma'bud. Cuman kita bilang tadi kita lapaskan wala antum ana abidun wala ana abidun ma'bud. Nah, itu salah. Kemudian kesalahan yang kedua, wala antum abiduna ma'abadtum. Wala antum abud, itu salah. Wala antum abiduna ma'abud. Antum abiduna abadtum. Abud. Akum dulu. Ini contoh yang paling atas adalah kata yang salah. Yang diharapkan wala antum abidun ma'bud, cuma yang dilapaskan adalah yang dilapaskan wala antum ana abidun wala ana abidun ma'bud. Itu yang salah tadi adalah yang di bawah yang kita lapaskan, itu yang merah ini yang salah. Wala antum ana abidun wala ana abidun.
sini juga ada fitur paling bawah, lihat kesalahan masa lalu. Dengan riwayat-riwayat yang pernah kita buka sebelumnya bisa kita lihat kesalahan masa lalu. Di sini ada 4 kesalahan, kemudian 5 kesalahan, 2 kesalahan. Dalam surah Al-Baqarah misalkan 2 kesalahan, kita klik 2 kesalahan. Nah, di sini ada yang diharapkan, kata-kata yang diharapkan yang maksudnya yang benar. Maradun wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sedangkan yang kita laporkan maradun wa lahum adzabun azimun bima kanu yakdzibun. Kemudian yang kedua, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum idza qila lahum, salah ayat. Nah, itu salah satu contoh kelebihan dari fitur aplikasi ini. Nama aplikasinya adalah Tartil. Nama aplikasi Tartil. Nah, ini teman-teman bisa download secara gratis di Play Store. Jadi untuk teman-teman pakai ngerojah atau menghafal Al-Quran. Ini mungkin sangat berguna, sangat membantu untuk teman-teman yang mau menghafal Al-Quran di waktu-waktu kosong, di waktu-waktu di luar rumah atau ada kerjaan sedangkan lupa membawa mushaf. Ini bisa salah satu sarana aplikasi yang bagus untuk mencoba. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Allahumma muwaffiq hadi ila sabil ar-rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.